06 dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Keraton Surakarta. Sejarah Keraton Solo mencatat bahwa Sunan Pangkubuwana III dan Pangeran Mangkubumi adalah pihak-pihak yang bersangkutan di Kesultanan Mataram yang membentuk perjanjian dengan VOC pada tanggal 13 Februari 1755 yang berisi bahwa Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Dan perjanjian itu dinamakan Perjanjian Giyanti. Hasil dari Perjanjian Giyanti lahirlah kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 menyebabkan Kesunanan Surakarta berada di Surakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 147 hektar, meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwitar, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Gladak, dan Komplek Masjid Agung Surakarta. Sedangkan luas dari inti keraton mencapai 15 hektar. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 menyebabkan Kesunanan Surakarta berada di Surakarta yang dipimpin oleh Sultan Pakubuwana III. Raja Kesunanan Surakarta sebagai penguasa di separuh wilayah Mataram mengambil gelar Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi mengambil gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I atau Kesultanan Yogyakarta. Pada Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757 menyebabkan wilayah Kesunanan Surakarta semakin mengecil karena diakuinya Raden Mas Said sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan yang berstatus kadipaten yang dijuluki Paraja Mangkunegara. Berikut ini merupakan susunan-susunan raja di Kesunanan Surakarta. Yang pertama yaitu Sri Susuhunan Pakubuwana III yang memiliki nama asli Raden Mas Suryati. Beliau adalah raja yang menandatangani Perjanjian Giyanti bersama Pangeran Mangkubumi dan Belanda. Beliau menjadi raja pada tahun 1749 sampai 1780. Selanjutnya yaitu Sri Susuhunan Pakubuwana IV yang memiliki nama asli Raden Mas Subadyo, putra mahkota yang menggantikan kedudukan Raja Pakubuwana II. Beliau adalah raja yang cerdas, tegas, pemberani, dan taat dalam beragama. Sri Susuhunan Pakubuwana IV bercita-cita mempersatukan kembali kerajaan-kerajaan yang terpecah dalam satu kedaulatan, yaitu Kerajaan Mataram. Beliau menjadi raja pada tahun 1788 sampai 1820. Selanjutnya, Sri Susuhunan Pakubuwana V yang memiliki nama asli Raden Mas Sugandi menjadi raja pada tahun 1820 sampai 1823. Sri Susuhunan Pakubuwana V memiliki julukan
Sunan Sugih atau raja yang kaya. Bukan hanya memiliki harta yang banyak, ia juga memiliki banyak ilmu kesaktian. Selanjutnya yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono VI. Memiliki nama asli Raden Mas Sapardan. Beliau menjadi raja pada tahun 1823 sampai 1830. Dikenal juga dengan sebutan Si Nuhun Bangun Tapa karena beliau sering melakukan meditasi atau tapa brata. Selanjutnya yaitu Sri Susunan Pakubuwono VII. Memiliki nama asli Raden Mas Malikis Solikin. Ia menjadi raja pada tahun 1830 sampai 1858. Menjadi raja karena menggantikan Pakubuwono VI yang dibunuh ke Ambon oleh Belanda. Selanjutnya yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono VIII yang memiliki nama asli Raden Mas Kusen. Menjadi raja pada tahun 1859 sampai 1861. Ia adalah seorang raja yang hanya memiliki seorang permaisuri tanpa selir-selir yang lain. Selanjutnya yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono IX. Raja ini memiliki nama asli Raden Mas Duksina. Beliau menjadi raja pada tahun 1861 sampai 1893. Ayahnya Pakubuwono IV seorang pahlawan yang gigih membela tanah air melawan penjajah Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Selanjutnya Sri Susuhunan Pakubuwono X. Pakubuwono X ini memiliki nama asli Raden Mas Malikul Kusna. Menjadi raja pada tahun 1893 sampai 1939. Memerintah selama 46 tahun. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Surakarta memasuki era modernisasi. Pada masa tersebut, banyak dibangun infrastruktur modern. Selanjutnya yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono XI. Beliau memiliki nama asli Raden Mas Antasena. Menjadi raja pada tahun 1939 sampai 1944. Selanjutnya yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono XII. Pakubuwono XII memiliki nama asli Raden Mas Suryakuritna. Naik tahta pada tanggal 11 Juni 1945. Beliau menjadi raja pada tahun 1945 sampai 2004. Pada pemerintahan beliau, Indonesia menyatakan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat. Sekian sejarah dari Keraton Surakarta. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.